Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi karo aku dulur Sam Owop. Ning video kali ini aku arep sharing tutorial carane setup NFS di Ubuntu OS favorit sejuta umat. Oke, langsung aja ke laptop. Seperti biasa, saya akan menyiapkan server saya di AWS. Saya akan membutuhkan dua server. Yang satu untuk NFS servernya, yang satu lagi sebagai kliennya. Kita masuk ke modul EC2 instance. Kemudian kita launch instance. Kita pilih AMI-nya Ubuntu, maaf, harusnya Ubuntu bukan AMI ya. AMI-nya Ubuntu. Kita pakai Ubuntu versi 18. Oke. Dan satu lagi, kita siapkan server yang akan kita gunakan sebagai NFS kliennya. Sama pakai Ubuntu juga. Next. Karena ini sifatnya hanya tutorial demo ya, jadi nggak perlu ada konfigurasi yang jelimet. Asalkan sudah bisa jalan saja, itu sudah cukup. Kita tunggu server kita ready. Kalau teman-teman nggak sabar, boleh di skip ya. Oke, satu sudah running. Oke, dua-duanya sudah running. Sekarang kita tag agar kita mudah mengidentifikasi mana yang server, mana yang kliennya. Ini NFS server, yang satunya lagi adalah NFS client. Oke. Sekarang kita connect ke NFS server untuk install NFS servernya. Connect. Kita connect pakai konsol kita. Kita connect pakai SSH dan saya sudah create satu SSH di AWS itu, jadi satu SSH saya untuk semuanya ya, nggak perlu bikin banyak-banyak. Di sini ada key saya tinggal connect. Yes. Oke, untuk instalasi NFS server sebelumnya seperti biasa kita harus lakukan update dulu, update paket katalog ya. Oke, kemudian kita install NFS servernya. Nama paketnya adalah NFS kernel server. Yes. Setelah install NFS servernya, kita konfigurasi. Sebelumnya kita cek dulu apakah NFS servernya running atau tidak. Dengan komen systemctl status NFS server. Oke, sudah running. Sekarang kita siapkan satu folder yang akan kita share. mkdir mainp, sebagai contohnya adalah mnt nfs data ya. Jadi semua data NFS itu nanti akan disimpan di NFS data. I'm sorry, harus sudo ya, tentu saja. Kemudian karena folder ini nanti didesain untuk di share dan boleh banyak klien yang akan mengakses, kita harus setting permissionnya. Untuk ownernya kita set
nobody, dan grupnya kita set no group. Sementara permissionnya kita set 777 agar klien bisa nulis ke NFS data ini. Sudo chown nobody no group /mnt NFS data. Dan satu lagi adalah chmod 777. Oke. Setelah permission dan ownership kita set up, kemudian kita konfigurasi untuk file sistemnya, export file sistemnya nanti. Sudo vi/etc/export sini untuk NFS versi 4 contohnya seperti itu. mnt NFS data. Di sini kita memerlukan informasi IP dari klien yang boleh mengakses NFS server ini. Kita kembali ke EC2 dashboard untuk mendapatkan IP dari NFS klien. Ini adalah NFS kliennya. IP-nya adalah 172.31.20.46. Oke, di sini kita tulis IP-nya 172.31.20.46. Atau kalian bisa setting subnet ya, jadi nggak harus spesifik IP ini, tapi semua IP yang prefixnya 172.31 misalnya. Jadi seperti ini bisa /16, seperti ini bisa ya. Kita aksesnya adalah read write, sync, no subtree check. Oke. Setelah konfigurasi ekspornya sudah kita edit, kemudian kita ekspor file sistemnya. Sudo export fs min a. Nah, setelah ekspor, baru kita restart NFS server. Sudo systemctl restart NFS server. Oke, NFS server sudah siap. Sekarang kita beralih ke klien. Kita connect ke klien. Komennya adalah ini. Kemudian new tab di sini, connect ke klien. Yes. Oke, untuk mohon maaf sebelumnya, agar NFS server ini bisa diakses dari klien, tentu saja kita harus configure firewallnya juga. Jadi agar komputer klien bisa connect ke komputer server. Untuk itu kita edit atau kita bikin satu security group untuk NFS ya. Nanti allow dari 172.31.00 ya. Kita masuk ke menu security group, kita bikin satu security group ya, create. Kita namakan security groupnya adalah NFS server, deskripsinya adalah NFS server. Oke. VPC kita biarkan saja default. Kita tambahkan add rule. Rule-nya yang pertama adalah inbound rule-nya SSH itu wajib ya, karena kalau enggak nanti kita nggak bisa SSH. Source-nya ini saja, 00 artinya ini. Kemudian kita tambah satu rule, yaitu NFS. Di sini kita nggak perlu tahu portnya ya, karena udah otomatis by default portnya adalah 2049. IP-nya adalah source-nya IP dari klien tadi 172.31.00/16. Oke, kita simpan, create security group. Nah, kita kembali ke instance. Untuk NFS server tadi kita edit. Kita pilih dulu ya, ini kita dipilih begini, kemudian networking, change security group ya, kita pilih yang baru saja kita bikin tadi, NFS server. Yang ini kita lepas ya,
atau dua-duanya nggak apa-apa. Assign security group. Oke, untuk firewall sudah kita set up. Sekarang kita kembali ke client. Oh ya, daripada kita bolak-balik, kita catat dulu IP servernya ya, 10.31.20.96. Kita ke client, kita tinggal sudo mount. Kita bikin folder dulu ya untuk mountingnya nanti kemana, di fmain.h. Sebagai contoh kita akan mounting ke /data, sudo mkdir /data. Oke, sekarang mount IP NFS servernya, mnt/nfs data tadi ya, kita konfigur di situ. Kita mounting ke /data. Jika kalian dapat error seperti ini, itu artinya adalah NFS kliennya belum diinstal ya. Kita perlu install NFS client dulu. Seperti biasa, lakukan update dulu, sudo apt-get update, untuk make sure bahwa paket yang kita install adalah yang latest. Oke, sekarang kita install NFS clientnya, apt-get install. Nama paketnya adalah NFS common. Jadi kalau untuk server NFS kernel server, kalau klien adalah NFS common. Yes. Done. Sekarang kita mounting lagi. Berhasil teman-teman. Kita masuk ke /data. Kita coba bikin file di sini. Echo. Ini adalah file dari klien. Kita kasih nama filenya adalah file1.txt. Oke, kita cek di server, harusnya file tersebut ada. cd/mnt nfs data ls. Oke, filenya sudah masuk. Itu data. Oke dulur, cukup sampai ini tutorial kali ini. Ojo lali like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya sampean nggak ketinggalan update-update tutorial-tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari desa.